Jumlah kuota haji khusus atau haji plus ini adalah 27.000 lebih. Sementara kuota totalnya itu adalah 241.000. Ya. Jadi kalau misalnya kita kali 8% kali 241.000 harusnya dapatnya 19.280. Oh, lebih berarti itu. Ini 27.680. Artinya lebih dari 8%. Oke. Artinya penambahan kuota untuk haji plus ini pelanggaran undang-undang. Dengan adanya penambahan kuota yang tentunya sangat gurih nih kan. Ini ada hengki-pengkinya guys ini. Beredar informasi bahwa setiap anggota atau pimpinan di DPR itu mempunyai slot kuota haji plus. Ada juga informasi dari sekitar itu tadi yang kuota itu satu orang yang berhasil diterbangkan ke Arab Saudi itu mendapatkan jatah 1.000 sampai 2.000 US dollar. Yang terkait dengan adanya unsur permainan pada kuota ya, haji reguler ke haji plus. Jadi kita akhirnya ya kita surprise karena kita pikir ini semata-mata karena soal mungkin ego sektoral Kemenak lah yang menafsir undang-undang secara sepihak. Itu berbeda gitu, dan tapi menurut kami itu jelas pelanggaran, tapi ternyata juga ada hal lain yang lebih serius dari sekedar pengalihan kuota, yaitu adanya indikasi korupsi. Nah, tentu ini akan menjadi salah satu bahan yang akan kita dalami dan kita selidikin. Panitia khusus angket haji bakal memanggil Kementerian Agama secepatnya. Pemanggilan itu terkait dengan dugaan jual beli kuota tambahan haji. Memang rumor terkait praktik jual beli kuota haji semakin santer diberitakan. Namun hal tersebut perlu diklarifikasi. Jika memang terbukti, maka DPR tidak akan ragu untuk menindaklanjuti kerjasama dengan pihak berwajib. Pansus akan memanggil Badan Pengelola Keuangan Haji, Kementerian Kesehatan, dan stakeholder dari unsur pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan haji serta unsur masyarakat. Itu sudah ada dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 8 2019 memberikan kepada kita sebuah guidance bahwa ada haji reguler, ada haji khusus, dan itu sudah presentasi yang jelas. Maka ketika ada tambahan 20.000 kuota yang seharusnya diberikan kepada haji reguler yang sudah nunggu begitu lama, kita melihat ada indikasi pengalihan itu kepada haji khusus, dan ini yang akan menjadi catatan bagi kami. Bagaimana mungkin prinsip-prinsip atau asas penyelenggaraan haji seperti yang ada dalam pasal 2-nya tentang transparansi, akuntabilitas, dan juga nilai-nilai yang harus ada koordinasi dengan DPR RI, ternyata itu tidak dilakukan, sehingga ketika penyelenggara haji dalam konteks ini adalah Kementerian Agama mengalihkan kuota itu ke haji khusus tanpa ada informasi dan lain sebagainya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, ada apa? Pansus Haji memastikan pihaknya akan menyelidiki dugaan yang menjurus tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji. Dengan kewenangan yang dimiliki, Pansus Angket Haji akan memanggil seluruh pihak terkait guna menggali keterangan serta memperoleh dokumen-dokumen penting guna kepentingan penyidikan. Pansus Angket Haji juga menyelesaikan sejumlah target, yakni mendorong perbaikan kualitas layanan haji dari segala aspek, diantaranya adalah keuangan haji, diplomasi haji, serta manajemen pengelolaan haji. Sementara itu, Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2023. Nah, itu penting karena 20.000 tambahan kuota, lalu ternyata itu justru dialihkan atau dipakai oleh haji khusus bukan reguler, itu penuh dengan tanda tanya. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang gratis. Kita menemukan sebuah fakta. Faktanya sangat mengejutkan. Kenapa? Biaya yang diminta oleh Kementerian Agama kepada BPKH sebagai juru bayar, pay box, seperti itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan rapat dengan DPR RI. Padahal tidak boleh ada anggaran haji apapun ya, misalnya penerbangan, transportasi, penginapan, atau juga catering dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI. Temuan tersebut antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada 7 satuan kerja yang belum dipertanggungjawabkan, yang mengakibatkan belanja barang bantuan pemerintah belum dapat diyakini ketepatan penggunaannya. Selain itu ditemukan pula masalah tata kelola pengadaan pada proyek yang dimiliki Bank Dunia belum tertib. Hal tersebut mengakibatkan pihak Bank Dunia tidak memiliki informasi dalam melakukan pengawasan secara komprehensif.
atas pelaksanaan kontrak maupun perubahan term of reference dan kontrak yang dilakukan oleh Kemenak. Kemenak diharapkan meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan sistematis agar rekomendasi BWK atas berbagai temuan yang ada segera ditindaklanjuti dan memastikan permasalahan itu tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Sebenarnya kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tapi kan ada pembelaan katanya itu terjadi tiap tahun. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Pansus Haji akan segera mengundang pemerintah yakni Menteri